Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Di beberapa hari yang lalu, di saat PDI Perjuangan mengadakan Rakernas 3, itu Ketua DPP PDI Perjuangan dan sekaligus juga Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, menyebut bahwa wakil atau yang mau mendampingi Pak Ganjar adalah ada beberapa. Salah satunya yang masuk radar adalah AHY. Gara-gara penyebutan ini heboh. Media massa, media mainstream semua membahas ini. Ya, bukan tanpa alasan ya. Ini jadi heboh karena kita tahu antara PDI dan Demokrat, sejak lahirnya Demokrat itu ya semacam terjadi perang dingin kalau bahasa kasarnya. Ya alasannya sudah jelas bahwa zaman Soeharto itu Megawati yang berjuang untuk membuat negara ini berdemokrasi itu tetap dihalang-halangi oleh zaman Soeharto. Nah, saat itu SBY ada di dalamnya. Kalau nggak salah menjabat Pangdam Jakarta kalau nggak salah ya. Tapi ada semacam seperti itu ya. Terus saat Bu Mega mau menyalonkan di tahun 2024 yang ya istilahnya mau jadi presiden lagi, Pak SBY ditanya mau nyalon atau enggak, dia bilang enggak. Ternyata dia keluar dari menterinya Bu Mega, membuat flying victim bahwa dia adalah dijolimi lah, sehingga saat itu Pak SBY menang. Nah, dari kasus itu ada tambah satu lagi, saat kasus Kuda Tuli itu 27 Juli di Jakarta tahun 96 atau 97 itu 96 itu ada indikasi keterlibatan SBY, sehingga Bu Mega itu sangat tidak suka dengan SBY sampai berlanjut sampai sekarang. Sampai ada suatu saat pertemuan Bu Mega tidak mau salaman dengan Pak SBY. Tapi di era ini walaupun Bu Mega masih ketua umumnya dan Mbak Puan jadi wakilnya dengan notabene juga anaknya, menyebutlah AHY masuk radarnya wakil Ganjar. Ya ini ya yang bikin heboh itu di sini. Tapi saya pribadi, saya sepakat dengan Mbak Puan, udahlah urusan yang sudah berlalu, sekarang kita menghadapi masa depan. Nah, banyak analisa politik. Apa maksud dan tujuan Mbak Puan menyebut bahwa AHY masuk radarnya Mbak Puan? Kemungkinan besar untuk jadi wakilnya kecil ya. Tapi yang paling mendekati yang pertama, kalau Demokrat gabung atau berkoalisi dengan PDI ya, kemungkinan dijanjikan menteri sudah di tangan. Itu kan udah nampak. Terus ada salah satu analisa juga yang ini sangat
mendekati masuk akal sekali lah istilahnya, bahwa Mbak Puan itu sudah berpikir ke depan. Kalau misalnya terjadi 2 putaran antara Ganjar dengan Pak Prabowo, mau tidak mau kita harus mencari tambahan koalisi di antara 3 partai koalisi perubahan itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, disinilah harus kita mulai. Nah, ini betul-betul permainan yang memang udah harus dipikirkan. Kalau misalnya kita nggak mengambil dari maksudnya PDI tidak mengambil dari 3 ini, kemungkinan Ganjar bisa kalah. Nah, dari sinilah yang sangat logis ya, sangat logis. Jadi menurut saya sebaiknya cepat-cepat dirangkul ya, Nah, kenapa kok saya yakin akan terjadi, kalau terjadi 2 putaran antara Prabowo dan Ganjar? Ya karena tahu sendiri elektabilitasnya Anies kian hari kian menurun. Terus yang kedua, 3 koalisi ini hari-hari dapat dibilang ribut terus. Masyarakat akan melihat sebelum terjadi koalisi aja sudah gontok-gontokan, bagaimana mau ke depan mengurus negara? Disinilah kemungkinan kecil ya, tidak mendahulukan, tapi kemungkinan kecil untuk Anies menang, artinya untuk ikut putaran kedua itu sangat kecil sekali. Apalagi ditambah dengan dia menyatakan antitesanya Jokowi, sementara Jokowi dicintai rakyatnya, tingkat kepuasannya sampai 82%. Nah, ini sedikit gambaran otak-atik gatuk ya. Ya, artinya kita harus melibatkan diri untuk ikut mencari pemimpin yang akan memimpin negara ini, bisa jadi negara maju. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat beraktivitas. Merdeka.